Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat jumpa di Atik Kep Channel. Kali ini coba informan kita cari kasus, kira-kira kasus apa yang kita bahas, Mbak Evi? Iya, itu Mas, saya curhat kemarin tuh. Setelah menikah, kan sebelumnya dia badannya kecil, terus setelah menikah badannya jadi gemuk, terus mensnya jadi nggak teratur. Nggak mens? Iya, nggak teratur, terus kemudian jadi nggak mens. Oh, nggak mens. Iya. Aminore. Oh, istilahnya aminore. Aminore, oke pemirsa, kali ini yang akan kita kupas adalah aminore. Jadi gini ya Mbak Evi ya, tadi kalau kita bicara menstruasi normalnya harus tiap bulan gitu ya. Nah ini tadi kasusnya sebelumnya lancar gitu ya, terus tahu-tahu dia ndak men, takutnya hamil kan gitu ya. Ya kalau sudah nikah pengen punya anak, hamil seneng ya. Jadi aminore ini sebenarnya bukan tanda pasti hamil juga, tidak. Jadi aminore itu dikatakan aminore apabila dia tidak men 3 bulan berturut-turut. 3 bulan. Iya, 3 bulan berturut-turut tidak men itu baru dikatakan aminore. Nah, aminore kalau menurut ceritanya Mbak Evi tadi berarti itu aminore sekunder. Karena dia pernah men terus nggak men, itu namanya aminore sekunder. Karena aminore itu ada 2, aminore primer dan aminore sekunder. Kalau aminore primer itu memang pasien itu atau seseorang itu memang tidak pernah men sama sekali ya. Ini kita batasi kurang dari 16 tahun. Karena orang menstruasi itu kan harusnya terjadi usia 10 sampai 16 kan gitu ya. Nah, ini dia tidak men sampai 16 tahun dia belum men. Berarti itu aminore primer. Kemungkinan disebabkan apa? Nanti banyak faktor penyebabnya. Nah, aminore sekunder tadi yang tadi sebelumnya men terus tidak men. Oke. Aminore itu Mbak Evi secara fisiologis ya terjadi pada orang-orang yang sedang hamil. Iya toh. Kalau sedang hamil jelas dia tidak menstruasi ya karena hormonalnya sudah beda. Kemudian sebelum pubertas. Ya sebelum pubertas atau sebelum menarche itu juga memang fisiologis dia memang tidak men. Kemudian pada masa menyusui, tapi pada masa menyusui itu relatif. Kalau menyusuinya bagus bisa itu sebagai alat KB alami ya toh. Nah bisa juga pada saat menopause ya toh. Jadi itu memang aminore tapi fisiologis di situ ya. Nah sekarang kalau ada fisiologis berarti ada yang nggak normal kan gitu ya, aminore tapi nggak normal itu. Nah, yang nggak normal itu atau disebut yang aminore patologis itu memang banyak faktor. Salah satunya mungkin ini di otak kita kan ada hipotalamus ya. Yang untuk proses terjadinya menstruasi itu kan juga peran hipotalamus. Nah, hipotalamusnya tidak berfungsi atau disfungsi hipotalamus. Nah, kenapa kok hipotalamusnya ini bisa tidak berfungsi? Kemungkinan karena kegemukan, berat badan berlebihan, kelainan organnya, atau juga idiopatik yang tidak diketahui ya. Nah, psikologis bisa karena faktor psikologis ya. Itu nah hipotalamus di situ ada hipofise, di bawahnya ada hipofise ya. Nah di hipofise nanti lihat gambar di sebelah nanti ya itu ya. Nah itu hipofise itu insufisiensi, adanya radang hipofise, adanya tumor, kelainan-kelainan itu juga bisa ya. Kemudian ovariumnya, karena ovarium itu
indung telurnya perempuan 2 tidak menghasilkan hormon dengan bagus sehingga dia tidak bisa menstruasi. Itu yang penyebab-penyebab yang patologi, atau kemungkinan adanya penyakit-penyakit lain, Mbak. Sering itu penyakit-penyakit kronis. Contohnya ya TBC, kelainan ginjal, kelainan hati, kegemukan tadi, atau gangguan-gangguan di uterus dan vaginanya. Ya. Tadi yang vaginanya buntu, uterusnya misalkan terjadi kelainan, ya nggak bisa dia men, kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu pengobatannya Mbak Evi ya sesuai dengan penyebabnya tadi. Jadi kita menghadapi orang aminore itu kita pilah dulu, dia aminore primer atau aminore sekunder. Dilihat lagi penyebabnya lagi, makanya kan dianamnesa dulu, ditanya-tanya gitu ya, kemudian diperiksa-periksa gitu. Nanti kalau ketahuan baru diobati sesuai dengan penyebabnya. Lah, untuk itu harus kemana? Ya ke fasilitas kesehatan ya. Biasanya di desa yang taunya Bu Bidan ya ngeluh Bu Bidan nanti mencari ini penyebabnya apa. Kalau memang bukan kewenangannya Bu Bidan, dirujuk sama Bu Bidan ke rumah sakit atau ke dokter spesialis kandungan. Itu tadi yang kenapa orang itu kok bisa ndak men dan sebagainya ya, banyak faktor yang menyebabkan aminore. Makanya perempuan itu sebenarnya kuncinya itu pada menstruasi. Dia bisa reproduksi atau enggak itu dilihat menstruasinya teratur atau enggak ya. Itu makanya kita sebagai perempuan harus kalau setiap men itu kita buat catatan-catatan gitu ya. Itu untuk ada mengetahui siklusnya juga. Iya, itu apa yang ditanyakan? Saya pernah dengar katanya kalau misalnya kena PCOS itu juga bisa terkena aminore ini ya. Iya, tadi kan PCOS polikistik ovari kan ovariumnya ya, yang menghasilkan telur-telur tadi, telur menghasilkan hormon-hormon tadi. Akhirnya ya keganggu Mbak Evi di situ. Hormonnya nggak imbang, kacau. Akhirnya ya nggak iso men. Karena terjadinya menstruasi itu karena adanya sinkronisasi antara hipotalamus, hipofise tadi, ovarium, juga uterusnya. Itu. Kalau organ itu normal semua, ya mennya normal. Makanya ada HPO ya, hipofise, hipotalamus tadi ya. Kemudian hipotalamus, pituitri, ya, P-nya itu pituitri, O-nya itu ovarium. Kalau ini semua normal, saya kira perempuan itu bisa menstruasi dengan baik dan bisa bereproduksi dengan baik. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya, aminore sudah jelas ya. Jadi tadi ada fisiologi, ada patologi tadi. Kita cari, dan kalau tidak menemukan jawabannya yang pasti, kita tanya dan bisa menyimak pada Kupas Tuntas pada channel ini. Terima kasih pemirsa, terima kasih Mbak Evi. Saya akhiri cukup sekian, semoga bermanfaat kupasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lupa gabung di Atik Channel.